Shalom Bapak Ibu, saya sapa kembali Shalom. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang luar biasa, Allah Bapa yang ajaib, Allah Bapa yang menguasai seluruh kehidupan kami. Tuhan, kini kami datang di hadirat-Mu, membawa seluruh syukur kami di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Engkau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak ada yang kami namakan selain Engkau.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan di ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh indah apa yang telah Engkau buat dalam kehidupan kami. Terlalu besar pengorbanan dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Bapa bahwa tanpa kasih karunia-Mu, tanpa anugerah-Mu, tanpa perkenanan-Mu, kami tidak ada artinya. Tapi karena Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Di sore hari ini kami rindu Engkau hadir dalam ibadah kami, dan Engkau berfirman bagi kami di sore hari ini. Karena sesungguhnya Engkau adalah firman yang hidup, yang ada di dalam kami dan yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Karena itu berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami, Tuhan berkati mereka juga di rumah, agar hari ini biarlah firman ini juga menjadi bagian mereka, dan kami percaya bahwa mereka juga diberkati lewat ibadah ini, lewat pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus tutup bungkus kami semua, sehingga kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengar diberkati Tuhan di dalam pemberitaan firman di sore hari. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berada di rumah, saya menyampaikan shalom, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semua. Biarlah sekalipun kita tidak bersama-sama, tapi kita tetap sehati di dalam Tuhan. Sore hari ini kembali saya berdiri di hadapan Bapak Ibu di media YouTube yang menyiarkan ibadah di sore hari ini, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semata-mata itu karena Tuhan. Saya berusaha untuk menyampaikan firman ini dengan cepat, dan saya harap Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah dengan baik. Hari ini kita masih ada dalam kondisi pandemi corona, tapi Tuhan baik bahwa sudah boleh tertangani dan terkendali, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, ya. Mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Dia dekat. Mari kita mencari Dia, mari kita mendekat kepada Dia, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Pembacaan firman di sore hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ke 19 dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Ini ada dua perikop pembacaan, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya harap Bapak Ibu nanti akan membaca di rumah. Ada 3 atau 4 ayat yang saya ingin kita sama-sama renungkan dalam pembacaan firman di sore hari ini, yaitu ayat pertama, ayat ke-5 dan ke-6, ayat ke-17 dan ayat yang ke-19. Saya baca dan Bapak Ibu ikuti di rumah. Ayat yang pertama berkata bahwa kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang ke-5 dan ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena kebanyakan ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-19b, sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tema khotbah saya di sore hari ini saya beri judul singkat, bagaimana mengikut Yesus. Kita tahu sama-sama bahwa sebelum Yesus mati, dia sudah menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mengikut Yesus. Ya, dan mengikut Yesus itu harus minimal ada dua hal yang dilakukan, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Yang pertama yang ingin saya bagikan bagaimana mengikut Yesus adalah di ayat yang pertama, dikatakan di sana bahwa kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, ya, di pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus sebelum dia menderita, sebelum dia mati, bahkan setelah kebangkitannya, dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa ketika nanti dia bangkit, dia rindu untuk berjumpa dengan murid-muridnya di Danau Tiberias, atau yang juga dikenal sebagai Danau Galilea, atau juga dikenal dengan nama Danau Genesaret atau Danau Kineret, tergantung letak kota di mana danau itu, atau letak nama-nama kota di seputaran danau itu. Saya percaya bahwa Yesus menyampaikan hal itu kepada mereka karena ada alasan-alasan mendasar bagaimana perjumpaan Yesus pertama kali dengan murid-muridnya di Galilea. Dan memang mereka sering dikenal sebagai orang-orang Galilea, ya. Kota-kota yang tadi disebutkan, bahkan Kana, Nazaret itu merupakan bagian dari wilayah Galilea. Yesus rindu supaya mereka berkumpul lagi di sana. Ya, kalau sekarang itu mungkin kita bisa katakan Yesus rindu supaya mereka reuni lagi di sana. Yesus rindu supaya mereka retreat. Yesus rindu supaya mereka napak tilas lagi di Galilea, karena ada hal-hal yang Tuhan ingin untuk merefresh mereka. Bapak Ibu tentunya tahu bahwa ketika Yesus berada di dalam penderitaan, kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, suasana menjadi kacau, ya. Pasti banyak orang yang akan menghindar, menjauh, menghilang. Karenanya Yesus menginginkan ada tempat yang baik untuk mereka dapat berkumpul bersama. Itu alasan yang sangat logis, sangat masuk akal, ya. Karena saya pikir kita pun kalau disuruh memilih untuk bereuni ataupun berkumpul dengan teman-teman kita, pasti kita memilih tempat di mana kita berada. Tetapi makna rohani yang ingin saya sampaikan buat kita sesungguhnya, apa yang menjadi keistimewaan dari Galilea? Apa yang menjadi keistimewaan dari Danau Galilea? Ya, sehingga untuk mengikut Yesus mereka perlu kembali ke Galilea. Bapak Ibu, puji Tuhan karena saya dikasih anugerah, dikasihkan kemurahan oleh Tuhan sehingga saya 2 kali ke Israel dan 2 kali pula mengunjungi Danau Galilea. Galilea adalah suatu daerah yang sangat subur di sebelah utara Israel, di mana terdapat danau yang tadi saya katakan sangat indah. Ya, danau ini sangat indah sehingga tempat itu menjadi tempat kunjungan wisata bagi banyak orang. Nah, dan saya percaya bahwa mungkin Bapak Ibu jemaat yang juga berasal dari daerah yang
ada danau yang mungkin orang dari Medan di Danau Toba ataupun dari Jayapura dan Sentani pasti bisa mendeskripsikan bagaimana keindahan danau itu. Suasana yang subur, ya, di pinggiran danau, suasana yang teduh, tenang, itu merupakan gambaran daripada danau Toba, danau Tiberias ya, atau danau Galilea ini. Tetapi ada karakteristik danau Galilea atau danau Tiberias ini yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran rohani bagi kita. Ya, ada ciri khusus dibandingkan dengan danau-danau lain, bukan hanya yang ada di Israel, tapi danau yang ada di seluruh dunia. Yang menjadi kekhususan dari danau Galilea ini adalah danau ini memang tidak luas, tidak juga dalam. Tetapi yang menjadi karakteristik atau keunikan dari danau ini adalah danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia. Ya, danau ini merupakan danau air tawar yang terendah di dunia. Letaknya 221 meter di bawah laut dan dengan kedalaman 43 meter. Di tempat yang terendah di dunia inilah Yesus menginginkan untuk mereka dapat saling berjumpa, dan memang tempat ini adalah tempat perjumpaan mereka yang pertama. Bapak Ibu, bagaimana kita mengikuti Yesus? Kita juga harus belajar untuk merendah. Ya, kita harus belajar untuk merendah. Ya, Bapak Ibu dengan saya di rumah katakan merendah. Ya, belajar untuk merendah. Ya, belajar untuk merendah. Ya, karena memang firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 11 berkata bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tidak perlu meninggikan diri untuk membuat orang lain mengenal kita, tidak perlu kita meninggikan diri untuk membuat orang lain terkagum buat kita. Tetapi kalau kita memang percaya dalam diri kita bahwa ada Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita, maka apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, pasti penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin menasihati kita di sore hari ini untuk mari kita merendahkan diri. Ya, merendahkan diri itu artinya kita tidak sombong, kita tidak arogan, kita tidak angkuh di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin saya bilang, saya tidak sombong, saya tidak arogan, saya tidak angkuh. Tapi Yesus berkata, rendahkan diri. Ya, apa yang terucap dari mulut mungkin orang lain bisa tahu, tetapi apa yang ada dalam hati, ya hanya Tuhan saja yang tahu. Ya, mungkin mulut kita tidak sombong, tetapi mungkin mata kita juga sombong. Ya, mata yang sombong. Ya, kadang-kadang kita lihat orang dengan ekor mata. Ya, kadang-kadang lihat orang itu macam matanya diperkecil gitu, mata jadi halus, gitu ya. Mata yang sombong gitu ya. Karena itu mari kita bertobat, ya, kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, sehingga Tuhan meluruskan langkah kehidupan kita. Ya. Mata yang sombong adalah salah satu perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ya, ini nasihat buat kita semua, baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih muda. Tolong Yansen bantu buka Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Ada beberapa perkara yang Raja Salomo sampaikan bahwa ini merupakan hal yang atau perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berkata, ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera berlari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyembur kebohongan dan yang menimbulkan perkara saudaranya. Ya. Menurut Raja Salomo, mata yang sombong itu ada di ranking 1. Ya, mata yang sombong ada di ranking 1. Ya. Kadang-kadang jadi, ya sekarang kita bertobat, ya kita gunakan mata kita yang bagus, yang cantik ini untuk selalu menyebar kebaikan kepada orang lain. Ya. Siapa kita ini?
kalau Tuhan tidak menolong kita, ya. Nilai yang harus kita bawa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk merendah, ya. Kita belajar untuk merendah. Sekali lagi saya sampaikan buat kita, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, baik kepada manusia, apalagi kepada Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan itu dengan cara kita berdoa, ya, kita berpuasa, ya. Kita senantiasa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Itu bagian daripada kita merendah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kalau bukan Tuhan, maka ini semua tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena itu jangan kita belajar untuk dalam hidup ini, jangan kita selalu merasa kita sudah ada dalam suatu posisi kemudian kita menganggap orang lain tidak ada artinya atau tidak penting dalam kehidupan ini. Semua orang penting, ya, dalam kehidupan ini. Semua orang punya peran di dalam gereja ini. Semua orang punya peran. Well, singer, musik, multimedia, bahkan yang merekam, semua punya peran. Ada yang kelihatan di depan layar, tapi ada juga yang tampil tidak di depan layar. Semua orang punya peran. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Kita belajar untuk merendah supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak merendah biasanya tidak suka mengandalkan Tuhan, sehingga dia berusaha untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekali lagi, merendahlah, jangan meninggikan diri, jangan sombong dengan apa yang Anda atau yang kita miliki. Jangan ada kesombongan jasmani, juga kesombongan rohani dalam kehidupan kita, ya. Lihatlah satu dengan yang lain dengan tatapan yang penuh kasih, dengan pikiran yang penuh kasih, ya. Menegur dengan penuh kasih. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ini Tuhan Yesus ingatkan lagi kepada murid-muridnya sebelum mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus, ya. Mungkin saat mereka belum menerima pencurahan Roh Kudus, mereka masih bisa rendah hati, bisa rendah diri, belum punya talenta, belum punya kuasa, belum punya kemampuan untuk main musik, mungkin bisa rendah hati. Tetapi ketika sudah punya talenta dan semuanya, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan ini semua. Karena itu sekali lagi saya sampaikan buat kita, mari kita merendahkan diri kita, karena Tuhan menentang orang yang congkak, ya. 1 Petrus 5 ayat 5-6 bisa dibantu Om Yansen. 1 Petrus 5 ayat 5-6. Saya berusaha untuk cepat, ya Bapak Ibu. Jadi kalau agak cepat, ya, saya juga dalam perenungan ini sebetulnya saya cuma mengambil 1 ayat saja. Tetapi di dalam pergumulan untuk menyusun ini, bergumul untuk menyusun khotbah ini, Tuhan tambahkan ayat terus. Bukan saya mau tambah ayat, ya. Jadi Bapak Ibu di rumah, bukan saya mau tambah ayat, tapi Tuhan yang kasih ini buat saya terus, dan saya sampaikan buat Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5 dan 6. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Ini untuk orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Siapa di sini yang muda, angkat tangan. Coba angkat tangan dulu yang muda. Yang muda. Yang muda, Tuhan berkata melalui Rasul Petrus, tunduklah kepada yang tua. Yang tua angkat tangan. Yang tua, saya tua, ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, ya. Rendahkanlah dirimu seorang, ya. Bukan hanya rendahkan fisik kita, tapi juga hati kita rendahkan. Kita belajar dari orang Jepang, ya. Orang Jepang itu kalau yang satunya kasih mundur begini, yang satu itu berusaha untuk tunduk dan kalau bisa 2 kali lagi, gini, membalasnya. Itu mereka orang-orang tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Mereka punya Tuhan lain, tapi mereka, yaitu bagian dari etika pergaulan, dan itu akan terpancar dari hati yang betul-betul mengerti akan nilai kehidupan. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak atau orang yang sombong, orang yang aku, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, ya. Ayat yang ke-6. Demikian juga kamu, ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu
di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan Tuhan sangat kuat, ya. Karena kekuatannya dia mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena kekuatannya dia mampu untuk mengalahkan orang Filistin dengan Goliatnya. Itu tangan Tuhan yang bekerja. Hanya karena Tuhan melihat bahwa kita merendahkan diri dan merendahkan hati kita. Ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu akan meninggikan kita pada waktunya, bukan pada waktu kita. Ya, kita maunya itu cepat. Tuhan angkat kita cepat, Tuhan promosi kita cepat. Ya, Tuhan selesaikan masalah ini cepat. Tuhan selesaikan krisis ini cepat. Problema dunia ini, problema di kabupaten, bahkan problema di dalam diri saya ini saya maunya cepat. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kau merendahkan diri dan kau merendahkan hati. Itu yang Tuhan kehendaki, supaya kau layak untuk mengikuti aku, kata Yesus. Ya. Jadi yang pertama dalam mengikuti Yesus adalah bagaimana kita mengikuti Yesus adalah kita merendah. Yang kedua, di dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan bahwa di dalam ayat yang kelima dan keenam, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena kebanyakan ikan. Mari kita perhatikan sama-sama percakapan antara Yohanes dan Petrus. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke laut. Untuk mengikut Yesus, kita juga harus peka, ya, peka. Karena tanpa kepekaan terhadap Yesus, terhadap firman-Nya, kita sulit untuk mengikuti Dia. Ya, seperti tadi, bagaimana murid yang dikasihi Yesus ini peka betul dengan suara Yesus. Ya, dia mendengar dan dia mengetahui bahwa itu bukan manusia yang berkata-kata. Artinya itu bukan orang penduduk biasa yang berkata di pinggir pantai kepada mereka, tapi itu Tuhan yang berkata bagi dia. Ya, jadi harus punya kepekaan. Katakan dulu peka. Peka. Ya. Peka kan peka. Kalau peka itu persembahan kasih. Oh iya. Harus peka dalam kehidupan. Ya. Kita harus peka. Dengan Tuhan kita harus peka, dengan sesama kita harus peka. Ya. Murid yang dikasihinya peka kepada suara Tuhan. Petrus peka kepada apa yang disampaikan oleh sahabat. Kita juga harus peka satu dengan yang lain. Ya, dalam kehidupan berumah tangga, apalagi ya. Ada satu tweet yang bagus. Ya, kalau yang sering kita kenal itu kan di balik suami yang sukses ada seorang istri yang luar biasa. Tetapi menyangkut kepekaan juga, di balik setiap perempuan yang ngambek ada laki-laki yang tidak peka. Ya, gitu ya. Di balik perempuan yang ngambek biasanya ada laki-laki yang tidak peka. Ini sering nonton YouTube toh, ada itu Saskia itu. Ya, sudah dandan, sudah cantik, sudah segala macam, tidak dihiraukan. Ya, itu masalah kepekaan, karena kepekaan itu berbicara tentang hubungan komunikasi. Yang saya mungkin sudah ganteng-ganteng, tidak ada yang peka gitu ya. Ya, gitu ya. Ataupun siapa ya. Gitu. Jadi sekali lagi, kepekaan sering menjadi masalah dalam menjaga harmonisnya sebuah hubungan. Kadang karena itu hubungan dan komunikasi menjadi rusak. Jadi mari kita peka satu dengan yang lain ya. Di dalam rumah, kalau bangun pagi kita sudah bangun terlambat, ya cepat-cepat lah ya, peka sedikit ya. Jangan sudah bangun terlambat masih santai-santai, tidak bergerak, akhirnya tuan rumah bisa marah, bisa ngambek gitu ya. Ya,
harus peka, ya, harus peka. Ya, mungkin saat ini ada banyak pelajaran yang bisa kita lihat. Jadi mengikut Yesus juga seperti begitu. Kita harus peka pada Tuhan kita. Kita harus peka pada guru kita, pada Sang Mesias. Ya. Saat ini rohnya ditaruh dalam diri kita, rohnya ada dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan berkata kita harus mengampuni, cepatlah kita mengampuni. Ya. Kalau Tuhan berkata untuk kita harus memberi maaf, haruslah cepat kita memberi maaf. Kita berdamai satu dengan yang lain, pekalah kepada apa yang Tuhan katakan untuk kita. Untuk itu di dalam Yesaya pasal 50 ayat 5, sebagai seorang murid memiliki kepekaan, ya, telinga yang bisa mendengar suara Tuhan itu sangat dibutuhkan bagi kita. Ya, dikatakan dalam Yesaya pasal 50 ayat ke-5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya. Saya berdoa biarlah Tuhan membuka telinga kita semua. Ya. Tuhan membuka telinga jasmani maupun telinga rohani kita, hati kita, dan jangan kita memberontak terhadap apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita peka. Ya, seperti Rasul Petrus, Tuhan pakai ayam untuk membuat dia peka bahwa dia sudah mengakui tapi dia tidak melakukannya. Peka itu punya 4 arti dan makna. Ya. Yang pertama itu peka itu mudah merasa, ya. Kemudian mudah bergerak, tidak lalai, dan mudah menerima. Ya. Mudah. Jadi orang yang peka itu mudah untuk merasa, mudah untuk bergerak, mudah untuk menerima, tidak lalai. Jadi orang yang peka itu ringan kehidupannya. Ya. Pekalah satu kepada yang lain. Peka itu artinya bisa merasa, bukan merasa bisa. Bisa merasa. Kalau ada orang punya sesuatu, kita bisa merasa. Kalau itu terjadi pada diri saya bagaimana? Ya. Seandainya itu tertimpa pada diri saya bagaimana? Ya. Karena itu kita bisa cepat peka dengan lingkungan kita, sehingga semua kondisi keharmonisan yang sudah ada ini, ya, baik dalam keluarga, baik dalam hubungan suami istri, dalam hubungan kita berkomsel, berjemaat, itu semua bisa tetap harmonis dan kita terus bisa menjalani hubungan ini lebih baik dan lebih baik lagi. Kita bisa naik level, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya. Tuhan berkata bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan terhadap salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga buat aku. Ya. Kita mungkin ingat firman Tuhan ini, Matius pasal 25 ayat 45. Ya. Kapan kita melihat Tuhan lapar? Kapan kita melihat Tuhan telanjang? Kapan kita melihat Tuhan haus? Kapan kita melihat Tuhan tidak mempunyai tempat? Ya. Tapi Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan buat orang yang paling hina atau orang yang paling lemah, kita lakukan buat Tuhan. Kita peka, ya. Situasi kondisi kayak begini, gereja harus peka, ya. Gereja harus peka dengan lingkungan di sekeliling kita, ya. Kita melihat bagaimana kondisi situasi permasalahan saat ini, banyak orang sudah mulai peka, ya. Banyak orang sudah mulai peduli, ya. Saya lihat di Biak, gereja-gereja kita di GBI sudah mulai banyak memberikan bantuan alat APD buat rumah sakit yang ada di Biak untuk menolong para tenaga medis. Itu juga bagian dari kepekaan. Kembali kepada kita, apapun yang kita bisa lakukan untuk orang lain, kita percaya bahwa bukan kita lakukan untuk manusia, tetap kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita harus juga memiliki satu sikap yang terakhir untuk mengikuti Yesus, yaitu di dalam ayat yang ke-19 dalam pembacaan ini tadi, atau ayat yang ke-17 tadi,
Mari kita baca ulang sama-sama. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, untuk mengikuti Yesus juga kita harus di samping merendah, kita harus peka, tapi juga kita juga harus mengaku. Kita harus punya pengakuan. Kita harus punya pengakuan bahwa kita mengasihi Yesus dan kita mau untuk mengikuti Dia. Ya. Kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa kita mengasihi Dia dan kita mencintai Dia. Ya. Saya rindu biarlah pujian-pujian yang sering kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini jadi pengakuan. Ya. Atau saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan menerjemahkan ini semua, Bapak Ibu dan saya. Ya. Mari kita mengasihi Tuhan. Ya. Mari kita mencintai Tuhan. Dan itu kita mengakuinya dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan hanya minta dari kita untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya. Percakapan ini terjadi di tepi pantai. Ya. Mereka yang nelayan, Tuhan suruh jadi gembala. Orang-orang yang berbeda profesi, ya. Nelayan yang biasa cari ikan, tapi Tuhan suruh jadi gembala. Ya. Artinya bahwa Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan yang menyuruh kita, seberapapun apa yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita, pasti Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menggenapkannya semua bagi kita. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa Tuhan tidak suruh perintah yang berhubungan dengan kehidupan keseharian mereka? Tuhan suruh sesuatu yang berlainan dari kebiasaan mereka. Ya. Saya percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ya, Dia pasti juga yang akan melanjutkan segala sesuatu yang ada dalam pintu-pintu kehidupan kita sampai pada kesudahannya Tuhan datang lagi dalam kehidupan kita. Karena itu akuilah Dia, ya, dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Kau mau jalanmu lurus, kau mau jalanmu itu mencapai pada akhir daripada tujuan kehidupanmu, akuilah Dia dalam kehidupanmu. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam kehidupan kita. Karena itu hikmat, ya. Kita dikasih hikmat untuk dapat mengakui kebesaran-kebesaran Tuhan. Ya. Dari kecil kita dilahirkan di dalam suatu keluarga, dididik, dibina, kemudian Tuhan bisa membawa kita sampai ke sini dalam posisi dan, ya, kehidupan kita yang saat ini. Kita harus mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak mungkin sampai pada tempat atau posisi seperti ini. Karena itu, akuilah Dia dalam lakumu, ya, dalam tutur katamu, dalam tindak tandukmu, ya, dalam pergaulanmu, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Ya. Demikian pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus kita imani dan kita lakukan untuk mengikuti Yesus. Ingat, yang pertama, merendahlah dalam kehidupan ini.
Apapun tekanan yang terjadi dalam kehidupanmu, merendahlah. Pegang janji firman Tuhan, ya. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ya. Saya kadang-kadang ingat kata-kata dalam bahasa Jawa itu, ya, yang sadar ngalah, ya, yang waras ngalah, yang waras ngalah, gitu. Ya, murid Yesus harus mengalah, gitu. Jadi murid Yesus harus mengalah. Bukan berarti kita mengalah terus kita menyerah atau kita tidak, tapi kita menunggu, mengharapkan permulaan daripada Tuhan. Yang kedua, dalam ikut Yesus kita harus peka, ya, peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap suara Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus mengaku terus dalam keseharian kehidupan kita bahwa kita mencintai Tuhan dan kita wujud nyatakan dalam perilaku kita, kelakuan kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, jaga perilaku kita, jaga pergaulan kita, ya, karena itu akan membawa kita atau menentukan apakah kita bisa semakin dekat pada Tuhan atau kita semakin jauh. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pelaku firman. Dibutuhkan iman untuk dapat menyampaikan firman dari atas mimbar ini, tetapi juga dibutuhkan iman dan Roh Kudus untuk menjadi pendengar firman yang baik. Ya, sekali lagi dibutuhkan iman dan dibutuhkan Roh Kudus untuk menjadi pembicara di tempat ini, tetapi juga dibutuhkan iman, dibutuhkan Roh Kudus untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, karena sesungguhnya yang menyampaikan maupun yang mendengar sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya di sore hari ini bagi kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di sore hari ini. Mari renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan rindu, Tuhan mau untuk kita menjadi murid-Nya, pengikut-Nya sepanjang kehidupan kita. Rendahkanlah hati dan dirimu, pekalah kepada suara Tuhan dan juga kepada sesamamu. Yang ketiga, akuilah Dia di dalam hidupmu, di dalam perilaku. Mari kita berdoa. Kami sudah selesai menyampaikan firman dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau meneruskan pemberitaan firman di sore hari ini, agar setiap kami yang mendengar boleh menjadi pelaku firman yang baik. Rindu agar setiap kami boleh dimampukan untuk dapat melakukan firman, karena dengan itu kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di sore hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau mengenang kembali akan kematian Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau korbankan dan sudah tercurah untuk menebus kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua pelayan yang akan membagikan hosti dan anggur ini kepada setiap jemaat. Engkau urapi, Engkau kuduskan mereka semua, sehingga mereka dapat melakukan panggilan pelayanan ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa juga buat semua jemaat yang di rumah. Biarlah kami mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga mau mati atas segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala kesalahan kami, dan kami percaya bahwa kami pun juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk makan dan minum daripada tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin.
kita angkat di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan bagi kita demi penebusan dosa kita. Karena itu, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan tubuhnya bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bapa, terima kasih untuk tubuhmu yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami mengingat pengorbananmu bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi, orang berdosa yang sebetulnya tidak layak. Namun karena kasih karuniamu, karena anugerahmu, percayakah kita bahwa yang kita angkat di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat kembali anggur di atas. Mari kita angkat kembali anggur di atas kepala kita, tanda kita menghormati darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat cawan perjanjian baru yang boleh kami terima dan kami angkat di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa darah-Mu lah yang menebus kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang memberitakan kematian-Mu sampai dan Engkau datang kembali kepada kami. Kami senantiasa mengingat akan kematian Tuhan bagi kami, sehingga kami tidak hidup lagi di dalam dosa, tapi kami hidup di dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, percayakah kita bahwa yang kita angkat di atas kepala kita pada sore hari ini adalah cawan perjanjian baru, persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau hari ini kami boleh makan tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus ini lagi, semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang senantiasa merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, karena kami tahu bahwa kematian-Mu adalah karena Engkau juga merendahkan diri taat pada kehendak Bapa di surga demi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, biarlah tubuh dan darah-Mu ini membangkitkan iman kepercayaan kami, meneguhkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang tahan uji, dan orang-orang yang senantiasa setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami, lewat perkataan, lewat perbuatan, bahkan lewat segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang memberi pada kesempatan sore hari ini, karena kami percaya bahwa Tuhan, semua berkat ini berasal daripada Tuhan. Kalau kami boleh memberikannya lagi kepada Tuhan, itu adalah suatu kehormatan untuk menunjang pekerjaan pelayanan-Mu. Biarlah gereja-Mu tetap ada di muka bumi ini. Biarlah pelayanan-Mu tetap dilakukan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menyatakan misi kerajaan Allah di bumi ini, istimewa bagi kami yang ada di Kabupaten Sugiuri. Karena itu biarlah kita semua memberi dengan sukacita kepada Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan, karena itu yang berkenan di hadirat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Ini persembahanku, ucapan syukurku padamu Yesus Tuhanku. Ini persembahanku, ucapan syukurku padamu Yesus Tuhanku. Mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan ingat pesan firman Tuhan di hari ini buat kita semua, bahwa Tuhan rindu untuk kembali mengingatkan kepada kita. Dia menampakkan diri untuk mempersiapkan murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih dahsyat dan luar biasa. Karena itu jadilah pribadi yang selalu merendah, pekalah terhadap situasi yang ada di sekeliling kita, pekalah terhadap orang lain,
terutama kita peka kepada Tuhan. Dan akuilah Dia di dalam setiap laku kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hiduplah dalam kasih satu dengan yang lain. Hiduplah sehati, sepikir di dalam Tuhan. Hiduplah rukun, hiduplah manis, karena kesanalah Tuhan mengutus dan menyatakan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di ibadah kami di sore hari. Dan terima kasih buat berkat yang kami terima di sore hari. Kami percaya ibadah kami saat ini adalah untuk hidup kami di hari ini maupun hidup kami yang akan datang. Karena itu, mari setiap kita yang sudah beribadah dan sudah menerima berkat Tuhan di sore hari ini, mari sama-sama dengan keras kita katakan, Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.